Halo, shalom saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread pada hari ini. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya. Saudara, hari ini adalah hari penghujung ya dari tahun 2020 ya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh meneguhkan kita di dalam kita memasuki tahun 2021. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh sampai ke penghujung tahun 2020. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami, di dalam kami memasuki tahun 2021. Sehingga bersama Tuhan kami boleh melewati masa-masa yang akan datang, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kasih akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2 saja buat kita semuanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah saudara, dari pembacaan firman Tuhan ya, dari perikop firman Tuhan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dari Matius pasal yang kedua ini, saya melihat ada 3 tipe manusia di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu. Yang pertama itu adalah tipe orang Majus. Yang pertama itu adalah orang Majus. Nah saudara, siapakah orang Majus ini? Nah orang Majus ini adalah ahli-ahli perbintangan ya, boleh dikatakan mereka mewakili cendekiawan, atau ada yang mengatakan mereka ini adalah ahli filsafat. Dan dia juga disebut magi yang artinya mempelajari ilmu-ilmu gaib. Nah saudara, kita melihat sebenarnya orang-orang Majus ini datang dari timur itu. Sebagian orang mengatakan mereka itu adalah dari Babilonia atau dari Persia. Nah saudara, memang pekerjaan mereka tiap hari melihat bintang, sehingga ketika mereka melihat ada sesuatu bintang yang lain daripada yang lain yang belum pernah mereka lihat, dan mereka tahu bahwa bintang ini pertanda ada seorang raja yang baru lahir. Dan mereka tahu juga bahwa bintang ini diberitahukan oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka yakin akan hal ini dan mereka memutuskan untuk menjumpai bayi yang baru lahir itu, yaitu sang raja, dan dengan satu tujuan untuk datang menyembah sang raja itu. Nah saudara, kita melihat juga di sini bagaimana mereka telah sampai di situ, mereka mengikuti bintang itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka diiring ya, mereka dituntun oleh bintang. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi Tuhan menuntun mereka sampai kepada rumah di mana Tuhan Yesus tinggal pada saat itu. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka di dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah kita melihat bagaimana setelah mereka menjumpai rumah. Nah di sini dikatakan rumah saudara, itu berarti bahwa Tuhan Yesus sudah lahir beberapa bulan setelah itu ya. Pertama dia lahir di kandang binatang, di kandang domba, tapi setelah itu dia pindah di satu rumah. Dan kemudian kita melihat mungkin sekitar umur Yesus sudah 1 sampai 2 tahun ya saudara. Dan kita lihat di sini ketika mereka sampai di rumah itu, mereka langsung sujud menyembahnya.
sujud menyembah dan memberikan pemberian-pemberian kepada Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana orang-orang Majus ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Dan mereka adalah penyembah-penyembah berhala, dan salah satu berhala yang mereka sembah itu adalah bintang bulan. Tetapi Tuhan melawat mereka, Tuhan berbicara kepada mereka lewat bintang yang mereka lihat. Dan mereka percaya sungguh-sungguh bahwa itu adalah sang raja dari segala raja yang datang. Sebab itu mereka betul-betul mencari, mereka berusaha mencari sang raja itu. Saudara, zaman dahulu belum ada mobil, belum ada pesawat. Mungkin mereka memakai onta, mungkin mereka memakai kuda berhari-hari. Sehingga ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertanya-tanya dan akhirnya gempar seluruh Yerusalem, bahkan sampai kepada Raja Herodes. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, mereka memusatkan hati mereka hanya untuk datang menyembah Yesus yang adalah raja itu. Dan saya percaya mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan saat itu mereka telah diselamatkan karena mereka bukan hanya percaya, mereka datang menyembah. Dan itu artinya mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka telah mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja. Berarti mereka telah mempercayai Yesus sebagai Raja dalam hidup mereka. Dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, mari kita melihat tipe orang yang kedua. Tipe orang kedua itu adalah Raja Herodes. Dan itu dapat kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Perhatikan, terkejutlah ia. Kenapa dia terkejut? Karena dia tahu bahwa dialah yang berkuasa selama ini. Dialah yang menguasai orang-orang Yerusalem ya pada saat itu. Akan tetapi sekarang dia tahu ada seorang raja yang baru lahir. Jadi saudara, dia terkejut karena posisinya mungkin akan tergoyahkan oleh sang raja yang baru lahir. Tetapi sebenarnya ini adalah tidak masuk akal, saudara. Kenapa dia harus terkejut? Kenapa dia harus gelisah, saudara? Karena Yesus baru lahir. Tetapi kita melihat di sini, Herodes pengen tahu sekali akan raja ini. Dia panggil semua ahli-ahli Taurat ya. Dia panggil semua imam kepala dan menanyakan di mana Mesias itu akan lahir. Dan akhirnya memang ahli-ahli Taurat itu berkata di dalam ayat yang kelima di sini dikatakan, mereka berkata kepadanya di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, yaitu kitab Nabi Mika. Kalau kita saudara bisa lihat itu di dalam Mika pasal yang kita lihat, Mika pasal 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi kata imam-imam orang Yahudi berkata kepada Raja Herodes, memang akan lahir seorang yang telah dinubuatkan ya di Betlehem, yang akan memerintah Yerusalem, yang akan memerintah Israel. Nah saudara, apa yang jadi saudara? Ketika dia mendengar memang betul ya raja itu lahir di Betlehem, diam-diam dia panggil orang-orang Majus itu. Itu dapat kita melihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus, dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak, tujuannya apa? Dia pengen tahu sudah berapa lama mereka melihat bintang itu. Dengan kata lain, dia pengen tahu sudah berapa lama raja itu lahir, dan sudah berapa usia daripada anak yang baru lahir itu. Kemudian dia katakan, dia menyuruh mereka pergi. Dia katakan menyuruh orang-orang Majus itu, pergilah, selidikilah dan carilah. Nanti kalau kamu sudah dapat, datang kepadaku, beritahu, aku pun akan datang menyembah dia. Nah itu saudara dapat lihat di dalam ayat yang ke-8. Kemudian orang Majus pun langsung pergi dan mereka menemui Yesus. Tetapi mari kita melihat tipe yang kedua ini. Tipe orang kedua itu adalah Herodes.
Saudara, bukankah kita telah banyak mendengar banyak orang demi jabatan, banyak orang demi kedudukan, banyak orang demi kesenangan dunia, mereka rela menyingkirkan Yesus dalam hidup mereka. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah belasan tahun yang lalu, saya berjumpa dengan seseorang, dan kami berbincang-bincang. Kemudian dia tahu saya hamba Tuhan pendeta. Dia katakan, "Ibu pendeta, sebenarnya dulu juga saya percaya kepada Yesus, tapi sekarang saya sudah jadi bukan orang Kristen lagi." Dan saya tanya, mengapa itu bisa terjadi? Maklumlah Ibu pendeta, kalau zaman dahulu itu, kalau kita mau punya jabatan tinggi di pemerintahan atau di daerah ya, untuk mendapatkan jabatan ataupun kedudukan ya, kita harus meninggalkan Tuhan Yesus ya. Jadi akhirnya saya terpaksa, Ibu pendeta. Jadi saudara, ini nyata, ini real, ini ada di mana-mana saudara. Ada banyak orang demi kedudukan, demi jabatan meninggalkan Yesus. Demi kesenangan meninggalkan Yesus, saudara. Mereka lebih tertarik dunia daripada Tuhan Yesus. Dan kita lihat Herodes katakan, "Teliti dan bawa berita kepada saya akan menyembah dia." Dan ini adalah mulut yang hanya mulut berkata, saudara, tetapi penuh tipuan. Dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan Yesus. Dan kita dapat lihat itu di dalam ayat yang ke-16. Bagaimana dia mengutus orang, menyuruh orang untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun sampai ke bawah. Dan ini pun penggenapan dari firman Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir sementara. Saudara, yang ketiga, tipe yang ketiga ini adalah orang-orang Farisi, yaitu ahli-ahli Taurat, ya, kepala imam. Kita melihat itu, dapat kita lihat itu di dalam ayat yang keempat, ya, keempat yang kelima. Mereka lah yang memberitahukan bahwa memang benar sang raja itu datang dan lahir di Bethlehem. Dan memang benar bahwa ini sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Dan ini memang benar telah lahir. Tetapi apa yang kita lihat ketika mereka memberitahukan itu, mereka tidak lakukan apa-apa. Sebenarnya karena mereka seorang imam, karena mereka seorang hamba Tuhan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, sebenarnya mereka lah yang harus membawa orang-orang Majus itu menjumpai Mesias, menjumpai raja yang baru lahir itu. Tetapi imam-imam Taurat itu mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan raja yang baru lahir itu. Bahkan mereka tidak pernah datang untuk menyembah kepada sang raja itu. Saudara, padahal mereka bekerja di bait Allah. Padahal mereka hari-harinya membaca kitab Taurat. Saudara, ini mewakili mungkin orang-orang yang menganggap orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang hari-harinya bekerja di ladang Tuhan, yang mungkin hari-hari baca firman Tuhan, tetapi itu hanya tradisi saja. Ya, tetapi itu hanya sekedar ritual saja. Sehingga apa, saudara, firman Tuhan mengatakan orang ini disamakan dengan orang-orang yang hanya memuji Tuhan, yang hanya menyembah Tuhan dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh kepada Tuhan. Sehingga pada akhir zaman kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, di dalam ayat 21 sampai 23 demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, ada banyak orang yang melakukan mukjizat demi nama Tuhan, lakukan mengusir setan demi nama Tuhan, tetapi Tuhan katakan, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal.
Jadi saudara, kita melihat orang-orang ahli-ahli Taurat ini, mereka memang melakukan ritual-ritual ibadah. Tapi sayang, itu hanya dilakukan secara agamawi. Itu hanya dilakukan secara rutinitas. Tetapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka tidak ada Tuhan yang mereka sembah sebagai raja. Oleh sebab itu saudara, pada hari ini, besok kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Siapa Tuhan dalam hidup saudara? Ini sangat menentukan arah hidup saudara. Apakah saudara hanya menganggap Tuhan Yesus itu sebagai penyelamat saja, tapi tidak membiarkan dia menjadi raja dalam hidup? Apakah saudara dan saya hanya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai penyembuh saja? Memang dia adalah Allah penyembuh. Ketika kita sakit, kita datang, tidak salah kita mendapatkan kesembuhan. Ataupun kita hanya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai orang yang selalu menyediakan. Dan itu tidak salah kalau kita datang kepada dia dan dia menyediakan. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Dia mau supaya dia menjadi raja dalam hidup kita. Dia mau supaya kita mengutamakan dia dalam segala hal dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, satu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak siapakah aku ini? Mereka mengatakan kamu adalah nabi yang dinubuatkan, kamu adalah Yeremia dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, menurut kamu, menurut pribadimu siapakah aku ini? Kemudian Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, dan firman Tuhan mau bertanya, menurut Anda secara pribadi, siapa Tuhan dalam hidup Anda dan saya? Saudara, siapa Tuhan, penempatan Tuhan, pengenalan Tuhan yang sungguh dalam hidup kita menentukan arah hidup kita. Biarlah ketika kita masuk dalam tahun yang baru ini, kita mau menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Sehingga kita menempatkan dia menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Dan setiap aspek kehidupan kita, kita melibatkan dia. Dia menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kalau dia raja kita, maka tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hatinya. Hanya untuk hormat dan kemuliaannya. Saudara yang kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita. Selamat menyongsong tahun baru. Sebentar malam sudah berakhir, tetapi biarlah apa yang sudah berakhir, biarlah berakhir dan kita memulai dengan sesuatu yang baru bersama Sang Raja kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh meneguhkan kami. Kami akan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2021. Banyak hal yang belum kami ketahui, banyak hal yang belum kami rasakan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, Engkaulah pemimpin hidup kami, Engkaulah Raja kami, dan Tuhan sendiri akan mengendalikan seluruh hidup kami. Engkau sendiri akan memimpin kami, sehingga kami tidak tersesat dan kami boleh sampai ke destiny di mana Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat dan layani Tuhan. Amin.